Ini dia 3 rahasia YouTube setting yang belum banyak dipakai oleh YouTuber pemula. Ini cocok banget buat kamu yang merasa udah pilih topik video terbaik, udah editingnya bagus, udah ngupload video yang konsisten, dan nggak pernah bolong sekalipun, tapi views videomu masih segitu-segitu aja. Jam tayangnya nggak nambah-nambah, subscribers juga pelan banget naiknya. Bahkan sampai sekarang channelmu masih belum monetisasi. Sakitnya tuh di sini ya guys ya. Nah, mungkin aja salah satu sebabnya adalah kamu belum setting channel YouTube-mu dengan benar. Padahal kalau kamu settingnya benar, channel YouTube-mu itu bisa dapat views lebih banyak, jam tayangnya lebih tinggi, dan bisa lebih cepat monetisasi loh. Menarik banget bukan? Dan yang lebih menariknya adalah salah satu YouTube setting yang akan gua spill di sini, ini masih baru banget. Tapi udah gua buktikan bisa naikin views dan jam tayang gua lebih tinggi seperti ini nih. Nah, ini salah satu video gua yang terbaru ya. Bayangin ya, ini hanya dalam waktu 1 hari 13 jam aja, ranking views-nya tuh udah naik ke nomor 1. 1 dari 10 artinya tuh yang the best, oke? Views-nya 11.200 views dalam waktu 1 hari. Kemudian impresi CTR-nya ya, atau rasio klik tayangnya itu 7,1%, gede banget guys. Dan kemudian average view duration-nya 5 menit 22 detik. Wah, ini semuanya naik centang hijau ke atas guys ya. Ini bener-bener menurut gue luar biasa banget ya. Mantep kan? Dan ini hanya karena beresin settingannya doang loh. Karena nyatanya upload YouTube tuh emang nggak bisa asal upload guys ya. Dulu gue juga ngasal ngupload ya. Asal aja pokoknya setiap ada video gue upload ya. Nggak paham apa yang perlu setting. SEO juga asal-asalan. Jadinya yang nonton video gue tuh nggak bisa banyak. Cuman gue terus belajar dan coba-coba setiap kali ya. Trial error setiap kali upload. Sampai akhirnya gue ketemu 3 setting YouTube yang terbaru ini yang bisa bikin views gue naik lebih cepat. Termasuk jam tayangnya juga ikutan naik. Dan cara ini gue terapin juga ke channel ini sekarang yang udah sempet nggak aktif 1 tahun. Dan sekarang bisa langsung cepet banget naiknya. Bahkan dalam waktu 4 bulan aja udah bisa langsung dapet 100.000 subscribers pertama. Mantap kan? Pada videonya long semua loh. Gimana? Pengen juga nggak channel YouTube-mu langsung naik views dan jam tayangnya? Sampai bisa monetisasi kayak channel ini. Kalau kamu pengen langsung klik like dan kemudian share ke WA kamu sekarang ya, biar nanti gampang ingetnya. Dan by the way, kalau video ini nanti bisa dapat 500 likes dan komen, gue akan bagi-bagi akses ke grup pejuang konten YouTube VIP. Di mana kamu bisa dapat insights dan tips YouTube harian dari gue dan tim gue. Gimana? Udah siap belajar? Oke, langsung aja kita belajar jadi konten kata sukses bareng gue, Michael Sugiarto. Let's go! Oke, langsung aja kita masuk ke settingan yang pertama dari 3 setting penting yang bisa bikin YouTube-mu naik views dan subscribers-nya dan monetisasi dengan cepat. Oke, yang pertama ini adalah kamu perlu pergi ke YouTube Studiomu, klik di salah satu kontenmu, dan kemudian klik Analytics dan kemudian klik bagian Advance ya. Nah, nanti kalau udah masuk di bagian Advance keluar kayak gini guys. Di sini kamu akan melihat berbagai macam data di sini. Nah, data-data ini buat apa? Ini YouTube sebenarnya keren banget guys ya. Kita udah dikasih lihat gimana caranya untuk meningkatkan performa daripada video-video kita yang baru ya. Nah, kalau lihat di sini kamu klik aja di sini bagian traffic source ya, traffic source nanti kelihatan kayak gini. Nah, ini apa nih tanda yang naik turun gini, oke? Ini tanda ini adalah menunjukkan bahwa orang itu datang nonton video ini tuh dari mana guys ya. Nah, kalau lihat di sini ini nomor 1 adalah orang datang kebanyakan dari YouTube search ya. Ini dalam 28 hari terakhir, oke? Lo bisa juga ngecek dari 7 hari terakhir. Nah, 7 hari terakhir dari mana? Dari YouTube search juga. Coba kita lihat dari 365 hari terakhir, which is 1 tahun ya guys ya. Kita lihat, nah ini paling banyak dari browse features ya. Jadi biasanya pengalaman gue adalah YouTube itu pertama kali dia akan nge-push video kamu dulu, dia akan ngetes video kamu ya. Apakah orang tuh akan banyak yang ngeklik thumbnailnya, orang nonton sampai berapa panjang, dia akan taruh di browse features ya kan. Dan ini kalau video kamu bagus di awal, biasanya browse features akan nomor 1. Tapi sejalan dengan waktu, karena ya YouTube kan banyak orang ngupload ya kan, dan kemudian kamu sendiri juga ngupload ya kan. Nggak mungkin browse features terus-terusan, oke? Kecuali video kamu memang performanya baik sekali. Jadi biasanya browse features itu nanti akan mereda pelan-pelan, oke? Dia akan mereda pelan-pelan. Nah, di saat itulah baru yang namanya YouTube Search itu kick in, oke? Jadi YouTube Search itu baru mulai naik. Makanya kalau lihat ya, 365 hari ini browse features paling gede, kemudian 90 hari kalau kamu lihat di sini. Nah, ini mulai YouTube Search ya. Artinya dalam 3 bulan terakhir itu YouTube Search yang kick in ya, yang lebih banyak memberikan traffic ya kan ke dalam video ini. Emang kapan kita bisa dapat browse features lagi? Biasanya gini, tergantung tren ya. Jadi misalnya contoh kalau kamu ngebahas nih kemarin contohnya misalnya sekarang lagi ada film baru ya, Wolverine sama Deadpool, misalnya kayak gitu. Mungkin kamu dulu pernah, misalnya setahun lalu, kamu bikin review mengenai komiknya Wolverine, atau mengenai apa, macam-macam, atau Deadpool kayak gitu ya. Kemudian itu udah lewat, ya kan, udah lama nih. Begitu ada tren baru,
ada film baru Wolverine sama Deadpool. Nah, tiba-tiba YouTube tuh akan ngelihat banyak orang nyari, dan dia akan nyari nih, ada banyak orang nyari Wolverine sama Deadpool ya kan. Ini video-video stok gue yang tersedia tuh yang mana aja. Nah, kalau kebetulan kamu salah satunya kan nggak banyak orang yang bikin seperti itu. Dia akan comot kamu punya dan dia akan nge-boost lagi. Bisa paham ya? Jadi tergantung dengan tren. Nah, cobalah cari tren-tren yang mungkin apa ya? Yang model seperti itu ya, kayak film, kayak lagu, kayak artis ya kan, atau sesuatu yang evergreen bahkan ya, gimana caranya make money online atau something seperti itu akan membuat algoritma ini lebih cenderung untuk nge-push video-video lu pada saat sebuah tren itu terjadi. Oke, sekarang kita balik ke laptop, balik ke sini ya guys ya. Kita ngomong sekarang YouTube search. Oke, ini settingan yang penting banget guys ya. Lu bisa lihat di sini, lu pada saat lu ngeklik YouTube search di sini, ya, lu bisa lihat di sini. Nah, ini naik turun ya guys ya. Ini adalah kata kunci yang dipakai orang untuk mendapatkan atau ketemu dengan videonya lo. Nah, ini menarik ya guys ya. Kalau lu lihat ya, di sini gua ngomongnya 5 cara dapat uang dari YouTube. Ide konten apa gitu ya. Ternyata yang paling utama yang banyak orang cari adalah ini guys. Ide konten YouTube 2024. Itu kata kunci guys ya. Nah, next time kalau lu udah tahu kayak gini ya kan. Next time lu tinggal taruh aja di judulnya atau kamu ngomong lagi di videonya ya kan. Jadi orang tuh bisa kebaca gitu ya sama YouTube ya. Jadi orang nyari di YouTube ini ketemunya video ini kayak gitu guys ya. Kemudian yang kedua nih yang paling gede juga, cara buat konten YouTube menghasilkan uang. Nah, ini guys ya. Dan kalau kamu lihat di sini kontribusinya watch time-nya yang paling gede itu siapa ya? Kamu lihat. Nah, ini nih. Cara buat konten YouTube yang menghasilkan uang. Ini yang paling banyak nonton orang ya. Meskipun yang views cuma 53, oke? Coba kita cek lagi yang 365 hari. Nah, ini nih ya. Ini sama ya, ide konten YouTube 2024 paling banyak. Ini 7,5% orang ngeklik ya kan gara-gara kata kunci ini ya kan. Nah, ini berarti ada hubungannya juga dengan thumbnail yang menarik ya guys ya. Kemudian watch time-nya ini paling gede, 173 jam orang nonton ya. Ide konten YouTube 98 jam, ide konten YouTube pemula 70 jam, ide konten 57 jam ya. Nah, jadi kamu tahu kan next time kalau kamu mau bikin video ya udah ditaruh kata kunci seperti ini. Paham ya? Nah, buat kalian yang serius yang pengen belajar lebih dan dapetin update terbaru dari saya setiap hari, setiap hari nih. Mau nggak kalau kalian bisa ngintip insights dan kegiatan harian saya dengan tim? Saya akan share ini di channel Telegram Pejuang Konten VIP guys. Yang awalnya saya bikin channel Telegram ini sebenarnya sebagai catatan ide gue sendiri yang banyak banget dan belum sempet gue bikin konten. Kemudian ide ini saya share ke tim agar mereka juga bisa dapat insight dan inspirasi yang sama seperti saya. Sekarang kamu juga bisa dapat catatan ide saya juga sama seperti tim saya di channel Telegram Pejuang Konten VIP ini. Nih guys, kemarin tuh gue dapet ide satu ya dari video-video ini. Gue ngomong ini ya, what do I learn from 100 times of rejection? What do I learn from 300 days of vlogging ya? Jadi gue dapet ide seperti ini. Ini kalau thumbnailnya kamu lihat ya, model kayak gini, ini viewsnya gila-gilaan guys, juta-juta, 6,1 juta views ya kan, ini berapa nih? 500.000 views, kemudian ada lagi yang 600.000 views, banyak. Nah, kalau bahasa Indonesia mungkin jadinya kayak gini, apa yang saya pelajari dari 100 hari camping di hutan liar. Nah, contoh seperti itu. Dan ini gue share sama tim gue doang guys. Menarik ya? Dan sekarang lu juga bisa dapet tips yang sama dari gue langsung di Pejuang Konten VIP nanti. Gimana cara ikutannya? Simple banget. Kamu cukup traktir saya kopi aja sebulan sekali. Gampang kan? Nah, kalau mau ikutan, langsung aja klik link di bawah sini. Nanti linknya saya taruh di deskripsi juga ya. Oke? Sampai jumpa di Pejuang Konten VIP. Dan by the way, kalau video ini bisa dapat 500 likes dan komen, gue akan bagi-bagi 10 akses Pejuang Konten VIP nanti di kolom komen. Jadi kalau yang mau, buruan sekarang langsung di likes dan komen ya guys. Yuk! Nah, setting selanjutnya ini, ini adalah salah satu setting yang menurut gue paling ngerasa keren banget dan worth it banget. Ini yang bikin bener-bener video-video gue tuh semuanya naik sekarang ya. Makanya lu perlu perhatikan baik-baik. Oke, setting selanjutnya ini adalah thumbnail 3 pilihan ya. Gua nggak tahu bahasa Indonesia apa ya. Set and test and start, something kayak gitu, oke? Ini caranya gimana guys? Kayak kamu pergi ke videonya kamu di details gini ya, terus kamu turun ke bawah, kamu akan ngeliat di sini ada untuk bikin thumbnail ya. Untuk bisa create thumbnail, kamu perlu memenuhi beberapa syarat terlebih dahulu ya kan? Itu gue udah gue pernah ceritain di video sebelumnya ya. Nanti gue taruh di deskripsi ya guys ya videonya. Nanti kamu bisa cek di situ untuk cara bikin thumbnail yang custom seperti ini, oke? Tapi kalau kamu udah bisa ada fitur ini, sebaiknya digunakan guys. Sayang banget karena ini the best of the best daripada fitur ini. Kita akan lihat di sini ya. Gua kemarin udah pernah ngetes guys. Nah, kamu bisa lihat sini ada view test report. Nah, jadi biasanya yang gue lakukan adalah gue bikin 3 macam thumbnail ya. Dan 3 macam ini nggak beda-beda jauh kalau gue ya kan. Karena gue males sebenarnya untuk bikin thumbnail terlalu banyak. Jadi gue cuma main kayak di warnanya aja, kemudian di penataan, mungkin besar kecil atau jenis tulisannya atau apa yang ditulis, hooknya tuh apa. Ya, jadi gue bikin kayak gini ya guys ya. Dan ini ketemu langsung ya guys ya.
Nomor satu ini ternyata winernya guys, 39,2%. Makanya YouTube tuh langsung jreng, langsung kasih vonis bahwa langsung kasih vonis. Makanya YouTube itu langsung kasih keputusan bahwa yang ini yang paling bagus. Karena kenapa? Ini 39,2% bukan hanya orang ngeklik loh guys ya. Tapi juga sesudah ngeklik dia nonton seberapa jauh, seberapa panjang ya. Itu yang menentukan dari angka ini ya. Dulu guys, fitur ini lu perlu bayar guys ya. Jadi dulu ada satu tool namanya TubeBuddy, lu bisa ngelakuin ini juga ya kan. Dan itu bayar. Ini sekarang gratis guys dari YouTube ya. Ini keren banget YouTube ya. Gua acungi jempol banget. Ini sangat-sangat membantu, lihat ya, 29,9, 30,9, dan ini ngebantuin gua nge-reshape ya kan. Gua punya thumbnail berikut-berikutnya tuh mesti seperti apa. Jadi lu udah kurang lebih tahu lah ya. Dan ini menurut gua salah satu yang super keren. Oke, setting selanjutnya ini menurut gue juga nggak kalah kerennya, dan ini yang paling baru. Mungkin banyak orang masih nggak pernah lihat ya. Termasuk gue sendiri, kalau gue nggak bikin video ini, gue nggak mungkin tahu ya guys ya. Ini bener-bener keren ya kan. Ini namanya Inspiration ya. Jadi kamu cari di mana, kamu ke YouTube Studio, kamu klik Analytics, klik Inspiration, nanti dia keluar guys kayak gini ya. Dan ini semua orang dapat ya. Cuman sayangnya satu. Dia ini masih ngomong bahasa Inggris, tapi it's okay lah ya. You can live with that. Kamu bisa lihat di sini, ini adalah dia kasih tahu nih what people are looking for. Jadi dia nebak ya kan, AI-nya YouTube ini nebak ya kan. Kira-kira orang tuh nyari video apa di channelnya lu. Nah di sini dia orang nyari best content for YouTube channel, YouTube SEO, YouTube monetization. Oke, kamu bisa klik sini show all. Dia akan kasih lihat berbagai macam ide buat lo. Jadi kalau lo bingung misalnya mau bikin video apa, ya udah lo lihat sini aja gitu ya. Gue juga selalu lihat ini sekarang guys ya. Dan ini sangat-sangat ngebantuin banget untuk at least di awal ada ide, lo mau bikin apa? Karena sekarang YouTube ngasih tahu lo, ya kan, kira-kira video apa yang dicari oleh penonton-penontonnya lo. Ngapain sih Pak, kok YouTube nggak ada kerjaan ngasih lihat kita data-data seperti ini? Oke guys, YouTube bukannya nggak ada kerjaan yang ngasih lihat lo data-data seperti ini. Karena ini adalah salah satu kepentingannya YouTube. Kalau misalnya kita sebagai kreator YouTube bisa bikin video-video yang menarik, bisa bikin video yang nahan orang berlama-lama di YouTube, YouTube juga makin cuan. Paham ya di sini ya? Karena kenapa? Ya dia bisa jualan iklan, ya dia bisa jualan barang, macem-macem di dalam sini guys ya. Makanya itu adalah goal setiap platform untuk menahan penonton ya kan semakin lama main di platformnya dia, ya kan. Dia nggak mau ya yang dari YouTube lari ke TikTok, lari ke Snack, lari kemana ya kan. Dia maunya YouTube ya tetap di YouTube. Makanya ada short, ada macam-macam yang bikin orang tuh nempel terus nonton di platformnya YouTube ini. Untuk itu YouTube perlu ngasih kita kemudahan kreator-kreator ya supaya makin betah bikin konten. Nah salah satunya adalah fitur ini, Inspiration. Sekarang kita lihat di sini ya, Fast Growing YouTube Channel Ideas. Oke, coba kita lihat ya. Coba kita klik di sini. Nah nanti dia keluar ya guys ya. Dia keluar. Nah, ini dia keluar contoh-contoh video ya yang kurang lebih sama dengan ini ya, dengan judul ini. Dengan judul, dengan topik ya maksudnya. Nah, yang lebih keren lagi dia kasih lihat di sini guys, IDEA ya kan. Your viewers interest in related topic last 28 days. Ini kalau cuma 2 kurang bagus. Kita mau nyari yang 4 kalau nggak 5. Oke, berarti kita balik lagi nih guys. Oke, kita balik lagi. Kita coba cari YouTube monetization 2024. Nah, ini 3, makin bagus. Oke, makin bagus. Coba kita lihat lagi di sini, best content for YouTube channel. Ada nggak nih? Oh, ini nggak keluar. Oke, ini nggak keluar. Coba kita lihat YouTube SEO. Ini 1 malah. Jadi, di channel gua nggak banyak orang suka yang terlalu dalam, guys, ternyata. YouTube content ideas. Nah, ini juga 2, oke. Nah, kayaknya yang paling oke YouTube monetisasi dah, ya. Atau YouTube channel setting. Sebentar. Oh, ini juga nggak ada. Ya udah, oke. Berarti YouTube monetisasi ini paling rame ya, nomor 3. Gue tadi ketemu yang 4, gue lupa yang mana tadi ya. Oke, anyway, ini monetisasi 3. Nah, artinya sekarang gue akan bikin video-video model seperti ini. Nah, kemudian video seperti apa yang kita perlu bikin? Nah, kita tinggal lihat aja di sini ada contoh yang bagus ya guys ya. Kita show all di sini. Nah, ini adalah contoh-contoh video yang bisa jadi patokan lo di awalnya. Contoh kayak gini nih ya. Ini 2 bulan lalu 56.000. Nah, biasa gue nggak pernah ngeliat yang kalau cuma puluhan ribu. Gue biasa ngeliat at least videonya itu yang 100.000 lebih. Dan juga kalau bisa jangan terlalu lama. Ini 5 bulan lalu 100.000 ya udah terlalu lama sih menurut gue. 2 bulan, nah 2 bulan 9.000 nggak banyak. Ini kebanyakan channel bule ya guys ya. Oke, nggak kenapa ya kan. Ada juga nih channel channel India guys, kok bisa ya masuk ya? Apakah gue pernah nonton orang India? Nggak ngerti gue ya. Tapi orang India kebanyakan juga pakai bahasa Inggris ya, campur-campur ngomongnya. Jadi mungkin itu yang di pick up oleh YouTube ya. Oke, kita lihat ini Benjamin Vital. Oke. Intinya nah kayak gini ya, 2 bulan lalu. Big YouTube Monetization Update 2024. Oke, cuma 4 menit, 393.000 views dari Manoj Day. Halo Manoj Day, apa kabar ya? 2 bulan lalu. Nah ini mungkin bisa gue coba gitu ya. Jadi
ini kita ngambil idenya aja ya kan, berarti Big YouTube Monetization Update 2024 itu rame, oke? Nah, ini kita bisa bikin either kita lihat videonya dalam bahasa Inggris atau bahasa India, kemudian kita translasikan ke dalam bahasa Indonesia dan kita ngomongin dengan gaya kita sendiri. Makanya guys, 3 setting penting ini jangan sampai kamu lewatkan kalau nggak mau views dan subscribers kamu naik dengan cepat ya.